ternyata baik murid dan guru juga nggak nyambung sama Iya, sekali. nggak nyambung. Kami nggak pernah nyambung Pak kalau ngomong Pak. Oh, iya, Pokoknya memang Bapak nggak paling hebat. nyambung. Iya, Bapak Nggak hebat, nyambung, Bapak baik, Bapak makanya ganteng, kalian tuh sesat Bapak kaya. terus. Iya, makanya kami kalah terus sama Bapak. Oh, iya, Bapak jelas. hebat. Iya, kami Jelas. tahu. Oke. Nanti Bapak sama Jadi, murid saya ya, sama murid saya Mika. Jadi teman-teman sudah kita nggak usah Mika. Zuma aja tadi juga dia nggak sanggup. Iya, Bang Zuma kalah. Sayyidina Ali Dia pun nggak kalah sanggup. kalau iya. Oke. Nggak ada yang sanggup. Yesus pun turun ke dunia Bapak ditempelin Udah sama dia. 6 Nggak sanggup kali dia. ketemu Zuma kabur dari saya. Ya, Bapak hebat. Oke, Bapak aku boleh Bapak nih adalah satu Kristen terhebat. pertanyaan. Ya, masuk Mika udah. Oh, Ya, kami kalah ya. Bang Kami kalah. Kingdom, Bang Kingdom tadi mengatakan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dia ini siapa? Sang Firman. Ya sendiri. Tadi gue toroyong kok sekarang sendiri. Ya. Hah? Ya, Kemana pada- dia ini merujuk ke satu orang atau dua orang? Ini Dia ini merujuk ke satu orang atau dua orang, Pak? Pak, dia ini merujuk ke satu orang atau dua entitas? Dia di sini berbicara tentang Sang Firman ini. Ya, dia ini Ya. tertuju kepada Sang Firman. Ya. Ah, berarti Bapak nggak ikut. Bapak ikut. Bapak nggak ikut kan? Bapak ikut. Gimana Bapak ikut? Bapak live di sini. Yang kutanyain Bapak. Gua makan minum dulu. Oh, Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? dia ini merujuk kepada siapa? Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia itu merujuk kepada Sang Firman. Sang Firman. Berarti Ya. Bapak ikut nggak di sana kalau tertulis? Ya Bapak nggak bisa menciptakan segala sesuatu itu tanpa firman. Harus ada firman. Aku Karena bertanya, Bapak- segala sesuatu Bapak ini tidak bisa dipisahkan dengan firmannya. Oh, berarti Bapak tergantung dengan firman. Karena Bapak dan firman ini adalah satu. Sama seperti Anda punya roh, jiwa, dan tubuh adalah satu. Oh, Bapak bisa nggak tanpa firman? Tubuhmu bisa nggak tanpa roh? Bisa? Bisa. Bisa? Berarti metong dong kamu ketika rohmu Iya. nggak ada. Iya kan bisa terpisah kan? Iya. Bisa kok. Sekarang ini Bapak bisa nggak tanpa firman? Nggak, Bapak Bentar. menanyakan, tubuhku bisa nggak tanpa roh? Bisa. Sekarang aku tanya, Bapak bisa nggak tanpa roh? Bapak bisa nggak tanpa roh? Nggak bisa karena mereka tuh. Ya hebat aku Pak, hebat aku daripada Tuhan Bapak. Aku bisa tanpa roh. Ya, Walaupun berarti mati. sudah metong. Berarti iya, tapi bisa kan Oke. pisah? Lebih Baik, hebat sekarang aku ini- bisa memilahkan diriku dari roh. Bapak Oke. nggak bisa. Pertanyaan Berarti saya. lebih kuasa aku daripada Bapak. Oke, pertanyaan saya. Sekarang ini kamu hidup apa kamu udah metong? Yang mana satu ini Bapak tanya? Ada dua masalahnya. Sekarang ini kamu masih hidup apa udah metong? Iya, yang mana satu? Sekarang coba jawab aja. Kamu udah Ah. metong atau masih hidup ini? Ada yang metong, ada yang hidup, ada yang metong. Bapak nanyanya yang jelas-jelas yang mana satu sih tanyainnya? Oke, sekarang ini posisi kamu ini dalam keadaan apa? Duduk, Kamu masih hidup atau udah metong? hidup. Sekarang kamu ini masih hidup ya. Kira-kira kamu bisa hidup ini tanpa rohmu bisa nggak? Enggak, tapi rohku bisa pergi dari aku. Oh, ya kita kan bicara kondisi sekarang. Oh ya, nah aku tanya, Bapak nggak bisa nggak ditinggalin roh? Nggak nyambung pertanyaanmu. Ya, aku tanya nyambung. Bapak menganalogikan kepada manusia. Kutanya, Bapak itu bisa nggak tanpa roh? Aku bisa Pak. Aku ditinggalkan rohku, aku masih ada walaupun berbentuk oke. jasad. Aku tanya, Bapak bisa nggak tanpa roh? Sekarang gini, jawaban kamu tadi bilang kamu bisa, ya kan? Coba sekarang ini dengan kebisaanmu itu kamu keluarkan rohmu dari tubuhmu sekarang ini. Oh, nggak mau, aku lagi live. Hah? Nanti nggak bisa live. Nggak Nggak mau aku. Makanya ketika mengeluarkan satu statement itu, pikir dulu. Pak, gini Pak ya. Sekarang kamu tadi Pak, mengatakan Bapak, kamu mampu. Pak, Kamu gini. bisa. Ya, Pak, Kamu coba bisa. dengar. Kamu lebih Dengar hebat dulu. dari Tuhan. Dengar dulu. Sekarang kamu Dengar dulu, keluarkan Pak ya. rohmu dari tubuhmu. Dengar dulu. Kamu ya. lebih hebat dari Tuhan. Bapak kan mengatakan, bisa nggak tubuhmu tanpa roh? Bisa.
Walaupun apa yang terjadi, tapi bisa tubuhku tanpa roh. Ini poin, Pak. Tadi kan kamu Ini bilang, Bapak, dengar dulu. Bapak kamu pahami dihebat dulu. dari Tuhan, kan? Perkataanku Bapak pahami dulu dengan pernyataan Bapak. Aku, tubuhku bisa tanpa roh. Itu akan terjadi kalau aku udah dipanggil yang Maha Kuasa. Ya, nah aku bertanya, Bapak bisa nggak tanpa roh? Tadi kan kamu jawab. Jangan kabur. Ya inilah perbedaan ya. Umat-umat Nabi terdahulu sujudan datang, kalian dangdutan. Rohmu dari tubuhmu. Kami bernyembah bertakwa kepada Tuhan, sembahan, kalian datang bertakwa kepada Tuhan, bayaran. Inilah membuktikan bahwa Islam agama yang benar tanpa ada berbelit-belit sedikit pun. Disuruh sujudan kalian malah dangdutan. Emangnya kalian bawa ajaran Guns N' Roses? Oke. Sekarang kamu bilang Islam agama yang benar, ya kan? Lari nih. Coba kasih tunjuk satu kebenaran yang diajarkan oleh Muhammad. Satu kebenaran. Ya. Satu ya. Ya. Ini satu aja ya, satu ya. Ini satu Ya, yang paling berharga. Dilarang mengatakan kepada orang tua. Oke. Itu satu aja, melawan, jangankan melawan atau membentak orang tua, berkata saja dilarang. Nah, aku tanya, Yesus mengajarkan menyuruh membenci orang tua, boleh nggak? Bapak ikuti tidak? Tidak ada ajaran dalam Yesus untuk membenci orang tua, nggak ada tuh. Uni, tolong Uni. Ya, saya sudah menduga kamu akan mengutip ayat yang ketika seseorang mau mengikut aku, dia harus membenci orang tuanya, ayah ibunya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Nah, kamu nggak paham ayat itu. Jadi coba Bapak terangkan tentang ayat itu. Jadi ayat itu maksud disampaikan Yesus adalah ketika seseorang yang mau menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, dia harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bukan orang tuanya number one, bukan istri anak number one, tetapi Yesus yang number one. Nah, setelah itu baru yang lain. Aku dapat poin dari Bapak. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus, bikin anak orang tuamu terlantar. Tuh, ya. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus, bikin anak binimu, tetanggamu, RT-mu, RW-mu, kecamatan, nama lurah terlantar. Oma tante, inilah yang membuat kalian tuh sesat karena kalian tidak Kau yang tersesat. Kalian itu makanya jangan nyembah jalan, Pak. Jangan nyembah jalan. Kalau Bapak nyembah jalan, besok download Google Map biar nggak muter-muter. Makanya kalian itu sesat karena tidak memahami Alkitab. Kami ini lebih paham Alkitab. Oke, kita tes. Wah, ini paling Oke, sebentar. Kali aku ini. Sebentar. Oke, kita tes ini pemahaman Alkitab kita ya. Santai aja, Tante. Santai aja, Tante. Sebentar, saya mau tanya. Santet aja. Kok nyuruh aku nyantet? Ketika Muhammad memaksakan kepada paman-pamannya untuk masuk Islam, ternyata tidak ada satupun dari paman-pamannya itu masuk Islam. Ini paksaan loh, padahal dipaksa. Berbohong kali. Sini kalau saya udah jijik kalau orang berbohong ya. Pamannya Hamzah itu Islam loh. Jadi kamu jangan menipu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memaksa. Diam dulu. Ini kurang ajar. Ini sudah kurang ajar. Maaf ya, saya tidak berminat ya. Kalau ada kurang ajar orang ini udah. Orang ini ular beludak ini memang pertamanya pelan-pelan tapi satu berkata tidak satu pun. Ya, kekurang ajaran kamu saya tidak terima. Kalau menjelaskan agama kami, kamu harus pakai data. Karena kami kalau berbicara tentang agamamu, kami pakai data, ya. Kamu mengatakan tidak ada di antara paman-paman Nabi yang masuk Islam. Itu dusta sekali ya. Yang kedua, kamu mengatakan Nabi Muhammad memaksa pamannya. Bahkan Abu Talib saja ya, Abu Talib itu tidak dipaksa. Jadi sudahlah, kau menang saja. Tetaplah matilah kau terkutuk di agama Kristen ya. Dia nggak menang. Kalau dia jatuhnya menghujat, aku tidak mengakui dia menang. Ya tadi Uni jambak tadi. Ya saya maaf ya, kalau di depan saya itu ada ada 3 metode. Metode 1 adalah edukasi, di mana saya mengedepankan ilmu dan pengetahuan.
Metode kedua adalah hiburan, di mana saya akan menyerahkan para penghujat atau para orang-orang tersesat yang penyesat ke tangan Tante Mika. Kenapa? Ya untuk saat ini Tante Mika adalah murid yang sedang mencari samsak ya. Jadi dia harus berkembang di situ. Nggak apa-apa. Saya dan Nandar itu tidak akan menghadapi kalian yang sudah punya gelang ungu di tangan ya. Tapi kalau kalian sudah mulai menghujat, mengatakan Nabi Muhammad memaksa, itu bukan lagi hujat, tapi fitnah. Kalau memang Nabi Muhammad memaksa, kalian bawa data seperti saya. Contoh, pemaksaan Yesus terhadap agama ini dia ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian. Fakta bahwa Kristen itu agama paksaan bukan ditunjukkan hanya secara tekstual, tapi juga kontekstual, dan itu diakui oleh orang Kristen sendiri. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Kristen agama paksaan bukan karena kebencian saya kepada agama Kristen, tapi karena pernyataan orang Kristen sendiri. Ini kami kalau diskusi kami begini ya. Kami tidak suka memfitnah, kami menggunakan literasi. Silakan di cross check di sarapanpagi.biblika, di mana Sarapan Pagi Biblika ini adalah salah satu situs yang dulu dijadikan sebagai sumber pengetahuan oleh seluruh apologet Kristen. Karena kami yang berdebat dengan mereka, mereka suka bawa tentang Sarapan Pagi Biblika ini. Nah, mari kita lihat di sini. Penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi selama 500 tahun itu sejarah, fakta sejarah, di mana orang Katolik adalah agama Kristen yang lebih dulu daripada Protestan yang muncul di abad ke-16 itu memaksa orang lain agar satu doktrin dengan mereka. Mana datanya? Ini datanya. Mereka membawa ayat apa? Nah, ini saya scroll, saya drag di sini biar kalian lihat. Ini ya. Oke. Ini berita Wahyu ya yang mengatakannya, bukan saya. Mereka, para inkuisitor ini, mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat Perjanjian Lama dengan mengacu pada Agustinus. Agustinus ini bapak gereja kalian. Agustinus mengutip ayat apa untuk memaksa orang-orang mengikuti mereka? Yang dia kutip adalah ayat ini, Lukas pasal 14 nomor 23. Apa bunyi paksaannya? Ayat ini berbunyi, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Nah, ini secara eksplisit dalilnya ada. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini baru agama paksaan, didukung oleh bukti tekstual dan kontekstual, dibuktikan dengan faktual. Nah, Nabi Muhammad mana? Pertama, Al-Quran menegaskan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu dalil tertulis. Konteks ayat itu, lakum dinukum walidin. Konteksnya apa? Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan siapapun karena Islam itu adalah hak Allah. Nah, itu kontekstualnya. Lalu faktualnya apa? Faktualnya pamannya ada yang dicintainya yang meninggal dalam keadaan belum beriman sebagai Islam. Paman tercintanya. Ya, ini bukti kalau agama Islam itu bukan agama paksaan. Lalu faktualnya lagi. Coba kalian buktikan secara sejarah ada Islam datang membawa senjata untuk memaksa orang di situ ikut agama Islam. Bawa datanya. Kalau Kristen banyak. Mari kita pakai data. Bagaimana kemudian kejahatan agama Kristen memaksakan agamanya kepada orang yang tidak seagama dengan mereka. Ini saya kasih kalian data, di mana kalian bisa cross check data ini, bahwa ini valid bukan tipu-tipuan. Karena saya adalah umat Islam, dilarang untuk berdusta, kecuali dalam 3 hal, ya, yaitu menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan negara. Itu alasan saya berdusta, kalau tidak saya tidak boleh, ya. Baik, kita tunjukkan. Salah satu doktrin yang mengajarkan untuk menjajah adalah doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera ini kalian akan lihat di situs mana? Situs akademik The Gilder Lehrman Institute of American History. Namanya adalah The Doctrine of Discovery atau doktrin penemuan. Doktrin penemuan ini dikeluarkan oleh bula kepausan. Ini bulanya, ini teksnya, ya. Apa isi bula kepausan ini? Ini isi kepausan itu. Bula tersebut menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim, dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Serta menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan serta disebarkan di mana-mana. Kesehatan jiwa harus dijaga dan bangsa-bangsa barbar harus ditumbangkan.
Siapa bangsa barbar menurut mereka? Suku Aborigin, suku Indian. Menurut mereka itu adalah orang yang harus ditumbangkan. Pada faktanya, musnahnya suku Aborigin di tangan anak-anak Teos, bukan di tangan umat Islam. Musnahnya suku Indian di tangan anak-anak Teos, bukan di tangan anak Islam. Dan bahkan diakui sendiri bahwa kedatangan Belanda itu ke Indonesia bukan hanya menjajah, tapi golden gospel dan glory gospel. Inilah fakta. Secara tekstual kami buktikan ayat paksaan beragama ada, dipahami oleh para bapak gereja kalian sampai-sampai dia menginkuisisi selama 500 tahun orang, dan secara faktual sejarah memang agama kalian datang bersama penjajah. Nah, kami bicara ini dari 3 faktor. TKS. Bagaimana Unirifa menjabarkan ini? TKV. Apa itu? Jam 3. Tekstual, sabar, Anda nanti saya sapa. Tekstual, kontekstual, dan faktual. Ada teksnya, ada penjelasan konteks, ada fakta-fakta. Maka Unirifa menjelaskan menggunakan apa? TKV. Oke, kita sapa. Markus, agamanya apa? Kristen? Pasti Kristen ya? Halo Markus. Markus agamanya apa, bro? Halo Markus. Assalamualaikum Asran, assalamualaikum Irma, standby dulu. Markus. Oke. Kita standby kan Markus dulu, sepertinya dia tidak tahu cara buka mic ya. Oh, udah buka mic tapi nggak ngomong. Halo Markus. Oke. Markus, saya turunkan Anda karena Anda tidak berkontribusi dalam diskusi ya. Sengaja kalau Asran dan Irma kita standby-kan ya, karena nanti kita cengsip ya. Asran dan Tante Mika nanti cengsip setelah kita kajian dulu. Irma orang yang belajar, kita kasih tiket VIP di sini. Listra, bangun. Ini saya mau menjawab typingan sebentar ya, diturunkan tadi katanya Kingdom saya turun. Itu saya yang menurunkan. Kenapa? Karena dia udah membawa pendapat satu orang ya. Kalau tentang pendapat satu orang, saya pun bisa juga membawa pendapat 2 orang. Dari Katolik ada, dari Protestan ada. Dari Katolik bisa Pak Romo Patri Aliergo mengatakan Yesus berzinong 3 kali. Dari Protestan Pendeta Mel Altok menyatakan kalau di mana-mana kantong Kristen itu kebejatan di mana-mana. Jadi kita tidak bisa mengambil individu tentang pandangan satu orang saja. Kalau ingin pandangan satu orang, lebih banyak pernyataan di Kristen yang lebih parah dari pendeta kalian, pastor kalian, bahkan romo-romo menyatakan kekristenan itu lebih parah. Kalau merujuk kepada satu pandangan manusia aja, mari kita kembali kepada apa yang tertulis, namanya kitab suci. Nah itu ya teman-temannya, kalau merujuk kepada pandangan manusia, kalian bukan diskusi, berarti kalian tidak berilmu, mengandalkan orang lain. Buat apa kalian naik ke sini kalau kalian masih mengambil pandangan dari orang lain? Darah Yesus. Ya, oke. Jadi buat teman-teman Kristen, ada 3 metode yang saya terapkan di Komal-Komal di mana saya berada. Yang pertama adalah metode diskusi akademis, di mana kita mengedepankan literatur. Yang kedua adalah metode hiburan, di mana kalian boleh debat kusir dengan orang-orang yang memang kalau kalian mau belajar gila ya silakan. Ya, diantaranya ya Tante Mika. Walaupun Tante Mika ini under control, artinya dia tidak akan keluar dari bagaimana Islam ajarkan, tetap dia boleh setimpal yang dia lakukan. Artinya dia tidak boleh zolim kepada saudara Kristen. Dan dia pun bersama kami, saya dan Yonatan Nandar memantau Tante Mika kok. Kami bukan orang yang mengizinkan penghujat baik Islam ataupun Kristen. Selagi yang disampaikan Tante Mika dia pertanggungjawabkan, ada dasarnya, ada dalilnya, dan itu konsekuensi logik, why not? Nah, hanya saja memang ada perbedaan metode antara saya dan Tante Mika. Nah, kemudian kita terakhir adalah metode tamparan keras dari kami. Kami boleh menampar kalian karena kami mengamalkan Quran surah An-Nahl ayat 126 ya. Tidak diizinkan kami melawan setimpal, argumen by argumen. Dan kalian umat Kristen, saran saya itu ada 3 hal yang bisa kalian lakukan di sini.
Pertama, kalau kalian awam, tidak ngerti apa-apa, bertanya saja. Kami lebih respect dengan kalian. Yang kedua, kalau kalian berilmu, mari transfer knowledge, berikan informasi yang edukatif. Yang ketiga, kalau kalian adalah orang yang jauh lebih berilmu daripada kami, bantah kami dengan data. 3 hal itu yang boleh kalian lakukan, ya. Tapi kalau kalian menjelaskan yang bukan kapasitas kalian, sorry, ya. Kami bukan orang yang mengizinkan orang jahil banyak bicara. Nggak layak tempat ini dikuasai oleh orang jahil, kemudian tidak kami tanggapi dan memaksakan pendapatnya harus diterima. Ya, kami seperti itu karena kami umat Islam. Umat Islam ini diajarkan kami itu punya batasan maksimal dan minimal. Ya, kami punya batasan. Oke, kita sapa di sini. Ada Listra Bangun. Silakan perkenalkan agamanya. Ini waktu saya masih 30 menit lagi, nanti di continue sama Tante Mika dan Asran ya. Halo Listra. Ya, saya dari agama Kristen. Oke, Sister, 3 tempat saya berikan kepada Anda. Kalau Anda awam, Anda tidak apa-apa, tutup cam, tidak perlu memperkenalkan siapa Anda dalam kaidah kredibilitas ya. Anda bertanya saja. Tapi kalau Anda orang yang punya kapasitas seperti mungkin ahli teologi atau pendeta, Saya orang awam aja. oke, silakan. Anda bertanya saja dan tidak berhak mengintervensi jawaban. Iya. Karena di sini posisi Anda adalah orang yang belajar. Silakan. Saya ingin bertanya tentang utusan Allah, orang Islam seperti Muhammad, utusan Allah. Muhammad utusan Allah bukan di Islam? Oke, pertanyaan Anda itu pertanyaan yang salah karena kami tidak kenal Allah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kami tidak mengenal kata Allah, yang kami kenal adalah kata ilah. Dalam bahasa Ibraninya Eloah, dalam bahasa Syuriani Aramaiknya Alaha. Jadi kalau pertanyaannya itu siapakah ilahnya umat Islam, kami bisa jawab, kami menjawab Allah. Karena ilah itu artinya Tuhan. Bukan maksud saya. Sorry, Bukan Tuhan. maksud saya. Sorry, saya Bukan, itu kan di masjid juga kan orang ustadz-ustadz itu kan Anda bisa mendengarkan dengan baik nggak? saya dengar dengan baik. Oke, tadi Anda bertanya tentang utusan Allah. Kami luruskan, kami tidak kenal Allah. Dengarkan baik-baik. Di Islam kan Muhammad utusan Allah. Kami tidak kenal Allah. Yang kami kenal adalah Allah. Ditafkim, ditebalkan. Kaidah bahasa Arabnya jelas. Muhammad itu kan utusan Allah kan? Utusan Allah. Jadi utusan Allah itu berarti dia berasal dari Allah. Allah kan? Utusan itu adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya seperti malaikat dan para nabi. Oke, tapi pada aslinya utusan Allah itu kan berarti dia datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Dalam kitab Anda kan tertulis Ya semua juga, segala kita sesuatu kan datang dari manusia. Allah. Anda mau bertanya atau mau ngajarin saya? Bukan, maksud kata utusan Anda mengerti Allah beda itu kan pertanyaan dengan pernyataan? Bus Bisa bahasa kata Indonesia ini nggak? Tidak sama. Sister, kamu bisa bahasa Indonesia nggak, Sister? Bisa lah, saya orang Indonesia. Oke, bisa bedakan antara pernyataan dan pertanyaan nggak? Bisa. Oke, apa itu pertanyaan? Pertanyaan itu seperti orang yang menanya satu soalan. Kalau pernyataan apa? Ya, pernyataan seperti orang Orang yang menyatakan gitu kan? ya. Sebenarnya Anda salah, tapi ya sudahlah. Yang Anda sampaikan kepada saya tadi itu berupa pertanyaan atau pernyataan? Ya dua-dua itu. Yang saya suruh apa? Ya kan saya orang awam. Yang saya suruh apa? Yang saya suruh adalah Anda bertanya. Kalau Anda memaksakan pendapat Anda sudah blunder. Segala sesuatu itu dari Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu loh, bukan cuman utusan saja dari Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya, Anda menetapkan parameter yang bertentangan dengan kitab Anda. Di kitab Anda itu bukan cuman Rasul, semuanya.
Ini segala sesuatu loh. Lanjut. Udah, sekarang Anda bertanya saja. Saya kasih Anda kesempatan bertanya saja, bukan menyatakan. Oke, Kecuali semua Anda berhak menyatakan. Iya, semua berasal dari Allah. Oh iya, jelas. Iya, tapi kan kita kan manusia kan kita kan dari ibu kita lahir. Nah, terus? Tapi kalau utusan Allah itu dia kan memang betul-betul dari sana, dari Allah datangnya. Apa ini Berbeda maksudnya? dengan manusia. Maksud Anda itu kalau utusan itu Tuhan Anda yang melahirkan gitu? Bukan, kan Muhammad kan dijadikan utusan Allah. Maksud kata di utusan Allah itu kan berarti kan dia datang dari Allah. Siapa yang bilang kalau utusan itu datang dari Allah? Kan saya udah bilang segala Semua sesuatu manusia- datang dari Allah. Siapa semua yang bilang bahwa hanya utusan yang datang dari Allah? Kan saya sudah jawab dengan kitab Anda. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Apa Begini ini? Bu Ustazah, semua manusia Panggil Bunda Gembala, saya bukan saja. Saya nggak mau sesuai dengan gelar saya. Gelar saya itu adalah Bunda Gembala dan mencari gelar ini 6 tahun ya. Oke, Saya nggak suka begini, gelar saya diganti-ganti. Bunda Gembala, bugem. Begini Bunda Uni, semua Bunda manusia Gembala, berpikir pakai akal bugem. logika. Jangan rubah-rubah gelar saya lah. Itu gelar kehormatan loh. Ini loh tahtanya sudah berkibar di kepala saya. Ini tahta ini mahkota Bunda Gembala ini. Jangan Bukan, bikin. oke lah. Aduh, Begini Uni, orang kan manusia ini punya akal logika berpikir. Anda punya akal. Yang namanya utusan Allah itu berarti dia berasal dari Allah kan gitu. Anda punya akal dan punya kuping. Saya Semua manusia kutip kitab berpikir Anda. demikian seperti itu. Ya, bentar Mika. Bentar, masih ini dulu, bentar ya. Kamu baca ini dulu. Kecuali manusia Coba. bodoh. Listra. Kamu baca ini dulu. Saya tidak nampak itu. Ya udah, kamu buka Roma pasal 11:36 dulu. Itu matikan dulu makananmu berisik kali itu. Tutup mulut makananmu dulu, Dek. Ambilkan Alkitab di rumah. Ya, ambilkan kitab. Ya suruh diam dulu itu makanan Anda itu. Makanan Anda berisik banget. Roma berapa? Roma pasal 11 nomor 36. Coba dibaca kuat-kuat. Iya, saya Islam. Saya nggak nampak Roma. 20 menit lagi aku ada waktu. Nanti Mika ambil alih sama Asran. Aku mau istirahat. Roma berapa? Roma pasal 11 nomor 36. Ayat 36. Hmm. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Anda pahami dari ayat itu? Memang semua yang kita dapati, semua ujian, semua itu dari Tuhan, memang dari Nah, terus? dari Allah sendiri. Nah, terus pertanyaan Anda kepada saya sudah saya jawab bahwa memang segala sesuatu dari Allah. Tapi kan Terus apa, Mas? Muhammad itu kan manusia, bagaimana mungkin dia menjadi utusan Allah? Loh, Tuhanmu Sedangkan aja dia jadi tidak dari manusia Allah. boleh, kenapa Nabi kami bukan manusia? Ada-ada Ini aja. Asran geram. Asran udah geram nih. Bagaimana? Udah, sabar Asran. Ustazah ini Udah, kan Sister, tidak udah. Sister diam nanti sama Mika ya. Udah, ini udah gelang ungu ya. Sister nanti sama Tante Mika berobatnya ya, gelang ungu. Tapi tunggu, sebelum Tante Mika, saya sapa dulu. Irma. Dek. Halo nih. Alhamdulillah Irma, kalau Irma mengikuti edis kemarin maka Irma sama dengan kakak kita yang di samping Irma itu ya. Alhamdulillah Dek ya. Oh iya, alhamdulillah. Kalistra ini mah botol ini. Dia kan Mewakili banget, masya Allah. Kalau Irma yang bilang aku nggak bisa berkata-kata teman-teman. Mewakili banget, I love Yang you. penting billah. Irma dia Billah. melihat. Saya hanya mau Irma memantau dan melihat bagaimana kedudukan kita. Jadi Irma bisa tahu, bisa bersyukur atas iman dalam Islam dia. Karena saya juga ingin mengajak siapapun yang awam, yang hampir terjebak oleh dusta ular beludak, silakan kita bantu untuk kalian menyaksikan. Jadi saya serahkan kepada Irma. Nah, oke.
Saya harus istirahat, sudah 00.33 di sini, tapi saya pantau ya. Dengar baik-baik. Saya himbau sekali lagi buat kalian yang meragukan kenapa Uniriva kasih Tante Mika di tempat Uniriva. Saya akan jawab. Saya bertanggung jawab atas Tante Mika secara pribadi. Ya. Karena dia under control me. Saya tidak akan membiarkan dan mengizinkan seandainya Tante Mika menghujat atau secara sengaja mempelintir atau secara sengaja melakukan tindakan di luar undang-undang dan agama Islam. Ya. Nah, di sini Asran pun di bawah pantauan kita. Saya tidak akan berikan tempat orang yang bicara itu pakai pendapat pribadi. Mika itu orang yang memperdalam Bible, membaca Bible dan mempertanyakan. Asran memperdalam agama Islam. Tante Mika dan Asran itu adalah orang yang harusnya saling melengkapi. Asran kalau bicara tentang Islam nanti ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kalam para ulama, kita cabut haknya untuk berada di samping kami. Kenapa kami harus seperti ini? Karena kami adalah orang yang tidak mau dunia apologetika ini diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel dalam bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Nah, jika kalian yang bertanya sekali lagi, Tante Mika dan Asran di bawah kontrol kami. Siapa kami itu? Saya dan tim Mesia.org. Itu ya. Oke, saya oper handle kepada Tante Mika. Saya close cam. Asran dan Tante Mika tolong seperti bagaimana Islam istiqomah bil hikmah, kita kedepankan hikmah, kita kedepankan dakwah fisabilillah yang penuh hikmah, dan lepas kalian diizinkan dalam surah An-Nahl membalas setimpal, silakan, tapi tidak boleh zolim. Itu saja. Oke, Bang Holong juga ya. Holong pun kami awasi, maksudnya Holong selagi yang disampaikan itu masih sesuai, kami akan tetap support beliau untuk menjadi, mudah-mudahan menjadi apologet kita ya. Lanjut, kita close cam dulu. Silakan ambil alih. Irma, standby ya Dek. Semoga bisa banyak belajar di sini. Bismillah. Ya, ini istirahat lah. Oke. Siap, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, kita lanjutkan diskusi dengan Listra. 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 Ya, Tante lagi ngasih makan guguk. Oh, ya. Bukan Luka, itu dia kapan dibuka. Listra, oke. Kamu tadi mengatakan namanya utusan itu haruslah datang dari Allah, betul? Iyalah. Kalau nggak datang dari Allah, kenapa harus dibilang Kamu tahu utusan? arti rasul? Rasul berbeda dia dengan utusan. Yang namanya utusan berarti Di dalam dia datang dari situ. Al-Quran Nabi Muhammad itu Rasulullah, artinya utusan Allah. Rasul udah itu kan, bahasa Itu Arab. sama itu utusan Allah. Oke, Berarti kan kamu sepakat Muhammad itu- Rasul utusan ya? Berarti kan kalian jadikan Muhammad itu Iya, utusan Allah. kamu sepakat Rasul itu utusan ya, artinya ya? Saya mana tahu di Islam itu, saya tahu Muhammad itu utusan Allah. Iya, Berarti kan itu berarti dengar. dia Itu kok berarti dia akan berasal dari Allah. Oke. Jadi manusia. Oke, ya, dengar Listra. Kamu Dia sepakat? berdosa kok bisa berasal dari Allah pula. Oke. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, artinya utusan Allah, ya. Dan kau memakaikan kepada Paulus Rasul juga, Rasul Paulus. Kenapa Paulus tidak datang dari Allah? Dia berbeda Rasul di Kristus. Berbeda, kau berbeda kan sama utusan. Tapi Rasul Kan ada dia utusan manusia juga biasa. itu. Berbeda Arah ini. dengan utusan Allah dengan Rasul itu tidak sama. Kita lanjut Rasul lebih itu panjang. manusia Bentar, biasa Aslan. seperti Bentar, Aslan. kita. Ya. Kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah utusan, kamu bisa. Kepada Paulus kamu nggak sepakat. Kalian tidak Gimana? menyimak yang namanya utusan Allah itu dia berasal dari Allah. Kalau tidak ada berasal, kalau dia manusia, kali kenapa Mitra. dia dijadikan Oke. utusan Allah? Oke. Tidak Oke. masuk Oke, akal ngerti. logika. Oke. Apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? Nah,
Sekarang begini, yang namanya Apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? kata utusan itu, Apakah utusan berarti itu dia bisa jadi satu Tuhan? dengan Allah. Jawab, apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? Lah, kenapa tidak? Namanya dia utusan. Berarti ada dua Tuhan yang mengutus Berarti satu, dia yang diutus Allah satu. sendiri. Berarti ada dua Tuhan yang mengutus satu, yang diutus satu. Sekarang begini, Jawab, jangan sekarang begini, sekarang begono, sekarang begini. Ya. dia Apakah bisa? Utusan mengutus utusannya menjadi Tuhan bisa? Oh, jawab. Berarti ada dua Tuhan, betul? dia turun ke dunia seperti Mau turun ke Isa. dunia, mau turun ke Berbadan sawah. manusia, Aku nggak tapi nanya itu. berjiwa, Yang aku tapi tanya, Allah. ketika utusan ini diutus, bisa nggak dia jadi Tuhan? Bisa lahir Bisa, dengan berarti ajaib. Tuhan bisa jadi dua. Lahir dengan Berarti Tuhan bisa jadi dua. kemaluan wanita. Berarti Tuhan. Berbeda Isa dengan Muhammad. Jadi Isa layak jadi utusan Allah karena kelahirannya ajaib. Muhammad kelahirannya Lebih dari ajaib seksual Adam, nggak ada mama, perempuan. nggak ada bapak, Bongor. Jadi Lebih bagaimana ajaib mungkin Adam. kamu orang Islam menjadikan Lebih Muhammad ajaib utusan Adam, Allah? satu kali celing langsung jadi. Tidak masuk Kok logika. tidak masuk ranah yang nggak masuk logika? Itu kamu. Lebih ajaib Adam dan Hawa, celing langsung jadi. Kenapa nggak mau tuankan Adam dan Hawa? Utusan itu Eh, berarti datang dari Gimana Allah. sih ini Allah yang mengutus para dia ya ke udah. dunia. Nanti. Nggak bisa logikanya nggak main. Dia itu emang longor loh, naik Iya. susu PI juga ngeyel gitu. Kalau memang utusan itu bisa jadi Tuhan, ketika presiden mengutus menteri, apakah menteri itu bisa jadi presiden? Hah? Main akal gimana sih lo akalmu? Kamu sepakat Rasulullah utusan Allah? Ya sepakat. Oh ya sama, itu kan sama-sama utusan. Iya sama, itu utusan. Ketika aku sematkan utusan ini kepada Paulus, kenapa Paulus nggak datang dari Allah? Oh itu beda dari Hongkong. Makanya seluruh agama, ya seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sujudan. Datang Kristen dangdutan. Ketika kami bertakwa kepada Allah, sembahan, orang Kristen bertakwa kepada Tuannya, bayaran. Bayar seminggu, bayar sebulan. Ini makanya kalau diskusi, ya naik, ya jangan kalian akan tertampol dengan Bible kalian sendiri. Kalian orang Kristen ini diskusi dengan orang Islam, bukan Kristen dengan Islam yang diskusi, tapi apa? Kristen dengan Bibelnya sendiri, bukan dengan orang Islam kalian diskusi. Ya, kalian diskusi dengan Bibel kalian sendiri. Akhirnya apa? Data yang ditunjukkan Unirifa, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu, oh nggak bisa. Hah? Makanya besok sekolah lagi di SD, ya tadi Kamestra sama Upin. Ya di sana ada Susanti, nggak ada juga dari Indonesia sana, pergi sana tadi Kamestra sana. Ya, mana lagi nih mau naik? Nggak ada yang mau naik nih. Kok nggak ada lagi nih? Mau bernarasi di sini, pakai data. Iya, Kamu betul. bilang Muhammad adalah Mesia. Kita naikkan aja yang berilmu, berani berilmu ini. Manusia. Naik koces. Iya. Ah, CS juga sama ini, sama longornya, dalam kali lah. tahu Wirma ini. Kalau juga dia ini. Murid Wirma ini, si CS ini. Aku memastikan dulu, Ces. Kau Kristen yang mengimani penyalipan karya Yesus atau Kristen yang mengimani penyalipan karya iblis? Ces. Aduh, dari atas kau nggak ngomong pula. Aduh. CS ini mau Ngabis-ngabisin jemput durasi. Irma loh, Tante Mika.
Sini ini murid Irma yang paling longor dia itu dari pesan itu mau jemput Irma. Amreno. Di sini ya, Islam Kristen bang. Halo, Ya bang, Islam Kristen. saya Kristen. Oke, ada yang mau disampaikan atau bang udah mendengar pernyataan atau diskusi yang di atas? Ada yang mau dipertanyakan? Saya cuma mau sampaikan aja. Kalau Bang tukang paket. saya mau sampaikan aja, kalau seandainya ada yang bertanya, kamu itu jangan dibantah-bantah dulu, kamu dengarin dulu penjelasan orang. Bertanya aja udah longor gimana mau nggak dibantah? Itu Bertanya makanya. itu nampakkan kualitas kalian sebagai manusia. Tidak, kan kita itu kan saling menghargai. Kalian bertanya, ketika kalian udah makan apel, kalian bertanya gimana rasanya makan apel, kan lucu. Kalian udah merasakan apel itu, tapi kalian bertanya gimana sih rasanya apel? Biar orang itu jelasin dulu. Kalau memang Udah, aku bertanya kau, bertanya. sebagai calon Bertanya saja, bertanya saja. dengarin orang jelaskan Udah dulu, bertanya, nanti baru jangan kau kamu ngatur-ngatur di sini siapa bantai. kau? Hah? Turun. Hah? Ya. Sudahin ganteng, ludahin dulu. Pih, selamat. Sok ngatur-ngatur kau. Terang. Terang. Ya, halo. Malam, Bos. Oh ya anak buah. Ya, apa itu, Bos? Mau ditanya, Bos. Saya siap jawab, Bos. Oke. Kamu yang mengimani penyalipan karya iblis atau yang mengimani penyalipan karya Tuhan? Karya Tuhan. Semua segala sesuatu dalam rancangan Tuhan. Berarti dia sesat ya? Bukan sesat, mungkin dia menjelaskan bahwa yang mempengaruhi manusia adalah dengan gaya si iblis. Mungkin seperti itu paradigma yang dilakukan oleh si Edis. Jadi jangan kita salah tafsir, Bos. Oh, itu udah dinyatakan sesat sama Pak Bom gimana? Ya mungkin gini, Bos. Kita jangan langsung membuat suatu persepsi yang salah pengertian, Bos. Berarti ilmumu lebih tinggi dari Pak Bom. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Artinya begini, kita ada sekarang 4 pendeta menyatakan apa yang mau Edis sesat. ditanyakan? Saya siap jawab. Oke, masuk pertanyaan langsung ya. Karena Ya. ini tadi saya pertanyakan tentang penyalipan, ya. Ya, Ketika Yesus disalib dan dia menyerahkan nyawanya, kemana dia setelah itu? ketika Yesus salib dan dia mengalami kematian, dia berada di alam maut untuk menginjili orang-orang mati, agar orang-orang mati bisa memiliki pertobatan dan kelak nanti dia akan dikumpulkan di akhir zaman. Di mana tertulis di Bibelmu dia menginjili orang mati? Berarti Bos nggak tahu ya tentang Di Injil? mana tertulis? Nggak usah ketawa bang, kita bertanya, nggak tunjukkan. Berarti bos nggak tahu, namanya kita diskusi. Cuman Oke, kalau siap. ini diskusi nih. Ya, itu ada tertulis di dalam kitab Injil Matius juga, situ ada, Bos. Boleh kita baca di situ. Baca, buka sendiri. Oke. Sekarang begini, ketika kita buka kitabnya, dasarnya apakah Anda mau percaya? Jangan lagi nanti dipertanyakan. Ketika sudah dibuka buktinya, jangan dipertanyakan lagi ya. Tinggal Kalau terima tidak iya atau sesuai tidak dengan percaya tertulis, sekarang. maka saya bantah. Loh, Kayak Matius jangan berapa? gitu. Nanti kita berbelit-belit. Dikasih bukti, Jangan. Anda Kalau untuk tidak langsung sesuai dengan mempertanyakan. tertulis, kamu ngarang-ngarang, kamu yang asal-asal aja, saya nggak terima. Karena kita membacakan konteksnya sesuai yang tertulis. Dan sekarang Kamu gini, tadi satu mengatakan sebelum Yesus kita ke alam bahas. maut menginjili orang. Tunjukkan di mana. Ya, sekarang gini, dibuktikan dan saya tunjukkan ayatnya. Jangan lagi dipertanyakan ya, karena kita membahas satu topik. Kalau mau Kenapa ditanya kamu takut? ayatnya di mana, maka saya kasih ketika tanya. orang
menanyakan kepadamu memperbaiki mobil, apakah dengan satu teori memperbaiki mobil itu udah bagus? Loh, sekarang kan gini, Lah, kan loh, kita lah, bertanya udah, di mana tunjukkan aja. ayatnya? Saya kasih Tunjukkan ayatnya. aja. Kita Begini, diskusi Bos. di sini, Ketika Bos. saya kasih ayatnya, Kau tapi mau turun Anda apa tinggal tidak? Mau diskusi apa mengiyakan tidak? dan tidak kan itu sekarang. Mau Jangan lagi diskusi dipertanyakan. apa Loh, tidak? gimana maksudnya? Ya udah, kau tadi mengatakan silakan bertanya, apapun saya jawab. Jadi kau nggak usah membantah. Apa yang kutanya jangan kau bantah. Saya kan jawab, oke, pelan-pelan kita yang ngomongnya ya. Saya jawab, oke, kan tadi dipertanyakan ketika Yesus mati di kayu salib, kemana dia berada? Apakah di surga atau kemana, kan gitu kan? Ya. Saya jawab, ketika Yesus mati, Yesus tidak langsung berada dalam kerajaan surga, tetapi dia ke alam maut. Itulah makanya dalam Kristen ada Ngapain dia kau pengakuan kau iman rasuli. tunjukkan ayatnya Yesus ke alam maut Oke. melakukan penginjilan. Oke, saya tunjukkan ayatnya, tapi nanti jangan dipertanyakan lagi. Ah, ini bukan begini, terus begono. Oke, kita sepakat dulu. Jangan nanti Oh, kita nggak bisa kan nggak sesuai Anda dengan bertanya lagi. kalau Ketika tidak nanti saya nggak tanya, mau Anda saya nggak jangan menjawab. kamu nipu-nipu di sini. Iya. Mana tahu kamu nipu-nipu di sini. Bukan. Jangan, kami ini bukan umat tipu-tipu. Ya wajar kami pertanyakan kalau segala sesuatu itu tidak sesuai dengan tertulis. Sedikit Oke, sekarang gini, saya kasih ayatnya. Maksud saya, perempuan kita ngomong. Maksud saya, ketika saya kasih ayatnya nanti, sudah saya kasih ayatnya nih. Jangan lagi dipertanyakan, jangan ditanyakan lagi yang begono. Enak Tinggal kali menerima kau. iya atau tidak. Itu sekarang saya kasih Nggak ayatnya. bisa. Ketika Kan gitu. aku meminta, nggak bisa. Ketika aku meminta makan amamu, kau kasih racun, nggak boleh kupertanyakan. Nggak kali hidup kau. Oke, sekarang begini. Gak mungkin kita mengasih makanan racun kepada orang kita kenal. Gak mungkin kita kasih Itu racun perintah dari kepada orang Tuhanmu yang loh. kita makanan. Itu perintah Tuhanmu. Berikan bangkai, kamu jangan memakan bangkai itu, berikan kepada orang lain. Gimana ini? Itu perintah Tuhanmu. Oke, sekarang kan begini, Bos. Mampus Tadi kau. kan kita bicara. Udah, kita bicara konteksnya kan. Buktikan ayatnya kan itu. Sudah. Nanti saya kasih ayatnya. Jangan lagi lari-lari. Itu maksud saya. Kalau Tinggal kita sesuai bahas. dengan tertulis, maka saya tidak bantah. Tapi kalau tidak sesuai dengan tertulis, maka saya pertanyakan lagi pernyataanmu. Kita namanya diskusi, bukan cipok-cipokan, bertahu kau. Dia. sedikit Oke. luruskan ya. Terang, Karena kau gini, dengarkan saya dulu. kasih ayatnya Hei, ya. terang, kau dengarkan dulu. Oke, ya bos. Kenapa bos? Kau dengarkan dulu. Sekarang Apa tuh bos? Jangan marah-marah bos. Pertama, Kita santai ya, bos. Ini dunia perdiskusian. Dengar. Dari tadi kau mendengarkan. Ini dunia perdiskusian. Maka di dalam dunia perdiskusian, tatkala kamu menyampaikan satu argumen, ya, kamu harus paham dulu. Orang berhak mempertanyakan argumen tersebut. Jikalau kamu memberikan satu pernyataan, oke? Maka ketika Tante Mikana nih bilang bahwa si pertanyaan kau itu nggak mention sama apa yang ada di dalam kitabmu sendiri, maka wajib dipertanyakan. Namanya juga perdiskusian. Bukankah perdiskusian itu mencari yang mana titik kebenarannya? Kalau misalkan kau ketika memberikan satu pertanyaanmu itu harus apa? Menjadi data yang tidak bisa terbantahkan. Lari kau dek, pulang kau dek ke rumah, bukan dunia perdiskusian itu namanya. Bagaimana Bos. kau membatasi orang untuk tidak kembali bertanya, sedangkan kau masuk ke dunia perdiskusian? Lucu kau. Dari tadi geram aku kau memperlihatkan kebotolan kau di sini. Makanya aku dari tadi pengen bentar kita luruskan. Botol kali kau naik ke dunia perdiskusian tapi kau tidak mau dibantah. Lucu kau. Gak boleh Gini, marah-marah gini, bos. gini Kita sebagai keterangannya, hamba Tuhan terang. gak boleh marah-marah. Menggunakanlah kosakata yang baik. Terang. Jangan langsung marah-marah. Saya Terang. kan di sini Terang, maksud dengar. saya di sini Dengar. adalah bahwa jangan hanya nanti ketika dikasih ayatnya terus kalian lagi banyak lagi pertanyaan. Nanti kasih ayat itu sama kalian, kalian nggak percaya untuk apa kita kasih ayatnya kan gitu. Terang. Oi. Kita ditonton 4.300 orang. Kalau tidak sampai apa yang kupertanyakan kepada mereka, ya, menjadi hutang piutang bagi kita, bagi yang di bawah, ya.
karena tidak sampai kepada mereka. Tetapi kalau kamu ingin membodoh-bodohi kami di sini, salah ya, bukan di sini tempatnya terang ya. Kita diskusi itu pasti ada tanya balik, dan pernyataanmu pasti saya pertanyakan. Kalau memang betul sesuai dengan tertulis, saya tidak akan pernah bantah. Tapi kalau seandainya menurut keimananmu, saya juga tidak bisa bantah. Kenapa? Karena itu adalah imanmu, itu hakmu mengimani segala sesuatu. Tetapi sesuai di sini kita membuka komal diskusi, maka wajar saya mempertanyakan pernyataanmu kenapa kok beda dengan yang tertulis. Nah, itu terang. Bisa terang mengikuti? Maka menangislah Tuhan. Karena gini dia, karena gini dia. Kalau semisal ya, kau memberikan ayat dan kami tidak percaya, itu tugasmu untuk memberikan pengertian kepada kami agar kami percaya. Paham nggak? Bukannya kau malah bilang, oh nggak bisa, kamu nggak percaya, saya nggak mau kasih ayat. Itu tugasmu untuk memberikan pemahaman kepada kami agar kami percaya ayat yang kau bawa. Gitu dia. Tadinya perdiskusian namanya. Hakmu. Jadi kalau sama dia Sran bertanya, terang, gimana cara bawa masak nasi? Oh, masukkan air. Udah nggak boleh tanya lagi, air aja udah masukkan, nanti jadi nasi. Gitu lah Sran. Gitu. Iya, nggak boleh lagi dipertanyakan gimana cara masak nasi. Oh, itu aja, masukkan air. Udah, berasnya nggak dimasukkan, colokannya nggak dicucukkan, yang penting udah masukkan air, selesai. Gimana kalian berdiskusi seperti itu? Ya, makanya jangan imani saja seperti orang gila kita. Ketika orang gila pergi ke tempat sampah, menemukan makanan di sana, dia tidak perlu menggunakan akal, tapi yakin makanan itu bisa mengenyangkan perutnya. Dia tidak perlu tahu itu sehat bagi dia, halal bagi dia, apakah udah expire, nggak perlu. Yang penting imannya aja, makanan itu mengenyangkan perut. Nah itu, mau kalian jadi orang gila? Cukup mengimani saja. Kami beda bos, kami umat Islam disuruh memakai akal. Karena kenapa? Karena ketika kami lahir ke dunia, itu kepala kami duluan, dan kepala kami itu tinggi, posisinya paling tinggi di atas bahu. Kenapa? Karena isi kepala dimuliakan. Kami kenapa keluar waktu bayi itu keluar kepala? Disuruh menggunakan isi kepala. Kalau kami keluar pantat, maka disuruh menggunakan pantat. Tapi jujur ya, Mas Ran tersinggung dengan perkataan tante itu, jujur ya. Karena Mas Ran lahir kaki duluan. Oh, karena aku nggak bilang kaki, pantat. Karena aku tahu ada yang songsang. Asal lahir kaki duluan soalnya. Makanya aku tahu, nggak bilang kaki. Kalau dia nanya, oh aku kaki, ya derita lu, Serat. Warung Caesar. Warung Caesar. Ya gini teman-teman ya, masalah imani saja tadi ya teman-teman. Aslan momot Aslan. Aslan momot. Bukan ya. Bang Yonatan nggak bantuin Aslan jadi momot. Bang Yonatan ngorok pula Bang Yonatan ya. Gini, ketika bang Ulung turun ya. Ya, ketika kita untuk mencari sesuatu kebenaran itu pasti menggunakan akal dan pikiran. Begitu juga untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, itu menggunakan akal. Untuk mengetahui mana yang Tuhan, mana yang tidak, itu menggunakan akal. Ketika kalau kalian cuma cukup mengimani saja, maka pohon pisang pun bisa jadi Tuhan, ban dalam dikasih mises bisa jadi donat, softtek 2 kali pakai kasih tepung terigu bisa jadi softtek kriuk. Kenapa? Kalian tidak menggunakan akal. Coba gunakan akal untuk mencari kebenaran itu ya. Jangan beriman saja, jangan beriman saja. Kalau beriman saja, apapun bisa kalian tuhankan. Kenapa? Oh, Yesus bisa jalan di atas air. Ninja Tori juga jalan di atas air. Oh, Yesus terbang.
Itu David Copperfield bisa pesulap juga bisa terbang. Weh, Yesus menyembuhkan orang mati. Itu di rumah sakit banyak orang berobat sekarang itu. Just making Yes, ya. Itu makanya gunakan akal. Gini kuterangkan sekali lagi. Buat yang teman-teman ya. Allah bisa jadi apa saja. Ya, Allah bisa jadi apa saja. Itu benar. Tapi mustahil bagi Allah untuk merendahkan diri. Sama halnya dengan kita yang hanya manusia biasa, ada yang mustahil bagi kita. Contoh ya, ketika kita bisa makan nasi, kita juga bisa makan cuma tinggal ambil masukkan ke mulut. Tapi mustahil bagi kita untuk melakukan itu. Ketika kita pergi ke pasar, kita juga bisa pergi ke pasar dengan tidak memakai baju, tetapi mustahil bagi kita untuk melakukan itu, ya, karena kita manusia aja ada sesuatu yang kita tidak mau terima untuk merendahkan diri, apalagi pencipta langit dan bumi. Itu konsepnya. Bukan nggak bisa, mustahil untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika Tuhan Maha Suci, dikatakan Maha Suci, nah manusia, Tuhan ini berubah jadi manusia. Di dalam tubuh manusianya ada sama kencing, jadi masih suci, nggak ada Maha Sucinya lagi. Ya, itu gunakan akal, otak kalian nggak nyampe. Yes. Ya. Ya. Nah, ini saya mau bertanya ini sama si tante ini. Mau bertanya hal yang sama. Kan dari awal tadi saya kan mendengar tentang kematian Yesus, iblis berjasa apa enggak? Kan begitu? Nah, saya mau menanyakan hal yang sama nih. Muhammad itu kan disebut mati syahid, betul apa enggak? Berarti wanita Yahudi yang meracun Muhammad itu berjasa apa enggak? Kan Muhammad tewas diracun wanita nih. Menurut kamu wanita itu berjasa apa enggak? Gimana hadisnya yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal diracun sama wanita Yahudi? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Kamu ini Islam apa enggak sih? Saya Islam, sebab itu saya tanyakan kamu, mana dalilnya yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun juga ngomong banyak semua. Saya tunjukkan kau diskusi di sini. Terangkan aja Sran, turunkan aja dia mau membawa. Terangkan aja Sran. Oke. Asal terangin ya. Ya, silakan. Lanjut. Apakah Rasulullah SAW itu meninggal diracun kan gitu ya? Oke. Rasulullah SAW itu wafat tahun 11 Hijriah. Ada dua sebab ya, ada dua pendapat kuat tentang apa sebab kematian Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Yang pertama karena penyakit demam beliau, dan yang kedua itu apa? Karena dampak daripada racun yang menerjang tubuh beliau saat apa? Perang Khaybar kan gitu. Ketika kita mempertanyakan bahwasanya apakah tatkala Rasulullah SAW dikatakan mati syahid, maka orang yang meracuni itu berjasa kepada Rasulullah SAW, ini nggak masuk logika, nggak masuk pada pemikiran. Karena apa? Tentunya salah tidak akan mungkin dibenarkan. Ya, kesalahan itu tidak akan mungkin dibenarkan. Makna daripada fahala syahid, mati syahid, bagaimana sih? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dianiaya. Ya, dapat fahala syahid. Itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia dianiaya. Maka Allah berikan dia pahala syahid. Bukan berarti orang yang menganiaya dia itu berjasa kepada dia. Tidak. Tetapi apa? Bentuk, kita bilanglah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dapat rugi ini, tatkala kita menjalankan satu program kita dapat rugi. Nah, orang yang bos yang punya program itu ganti rugi. Itu dinamakan pahala syahid. Bukan maknanya yang meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Perkara mati syahid itu merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dianiaya, untuk orang-orang yang berjasa, bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid itu bukan cuma satu, ada tiga. Syahid dunia, syahid akhirah, wal syahid dunia akhirah. Harus kau ingat.
Ya, fahala syahid berbeda dengan mati syahid. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mati syahid? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mempertunjukkan kepada siapa? Kepada seluruh manusia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal dan paling sempurna di antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat pahala Rasul, beliau mendapat pahala Nabi, dan beliau juga mendapat pahala mati syahid. Genap lengkap semuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah tatkala umur beliau 63 tahun. Jadi why gitu? Kenapa gitu? Oke, tambahkan sedikit. Ya. Nah, tambahkan sedikit. Nah, Ya, dengarkan lanjut. Oteng Lomor. Ya, jadi gini ya buat teman-teman, yang disampaikan Aslan udah jelas. Yang kedua, kalau kita ikuti perkataannya, kalau kita ikuti perkataan si Ces tadi ya, nah ketika Nabi Muhammad seandainya mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid ya, nah itu keuntungan buat diri beliau sendiri. Tetapi Kristen, perlakuan jahat iblis memberikan keuntungan kepada kalian seluruh manusia. Hah? Gimana tak kalian? Nabi Muhammad kalaulah seandainya benar ya, diberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syahidnya gara-gara perempuan itu, gara-gara perempuan yang meracun itu terhadap untuk diri beliau sendiri. Kalau kalian tidak, ketika Yesus ditombak, keuntungan bagi kalian seluruh Kristen. Keadilan Tuhan nggak ada. Kalian selamat dengan penyalipan Yesus, yang menyalip Yesus nggak selamat. Di mana letak adilnya? Kalian menderita di atas penderitaan, apa namanya? Berjoget di atas penderitaan orang, apa namanya judulnya, nyanyi ya? Hah? Makanya menangislah Tuhan. Bukan apa namanya? Menari di atas penderitaan. Kalian menari di atas penderitaan. Bentar dulu si agak gulo ya. Di dalam Islam, Nabi Muhammad kalau kalian angkat, kalau kalian menganggap dari ini, kita ikut ini logika kalian, kalau pernyataan kalian itu benar ya, Nabi Muhammad cuma mendapatkan keuntungannya sendiri ya. Kalau kalian, Tuhan kalian mati, kalian masuk surga, yang menyalibkan masuk neraka. Berarti kalian menari-nari di atas penderitaan tentara Romawi, makanya kalian joget-joget di gereja. Begitu. Siaga selanjut. Bacaan berikutnya. Saya mau ingin bertanya ini, Tante. Ini forum ini khususnya membahas Nabi Kristen atau Islam juga? Oh, tutorial masak nanti malam Bang, jam 12-an. Enggak, maksudnya Ya. saya ingin mau bertanya tentang Nabi Muhammad. Ya, silakan. Kalau bertanya silakan. Sebenarnya pandangan orang Islam tentang Nabi Muhammad, apa sih jabatannya, apa sih apanya, perannya dalam agama Islam? Oke. Nabi Muhammad perannya hanyalah utusan sebagai manusia biasa yang tidak dituhankan, sama dengan nabi-nabi yang kami imani 25 nabi dan rasul, penyampai firman kepada umatnya. Nabi Musa menyampaikan. Hah? Apa? Suara